Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa fina nabiyyal azam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il umam wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Kita lanjutkan tentang kisah proses perjalanan pernikahan baginda Rasulullah SAW. Setelah baginda Nabi tiba di negara Mekah dan disambut oleh majikannya yang telah lama menanti, karena memang sudah ada kabar berita dari Maisarah bahwa sebentar lagi baginda Nabi akan tiba di Mekah. Kedatangan Nabi disambut dengan meriah, disambut oleh budak-budak Siti Khadijah. Setelah bertemu Nabi, betapa berbunga-bunganya hati Siti Khadijah, karena yakin Siti Khadijah bahwa Muhammad adalah calon suaminya yang telah terbayang dalam mimpi yang telah ditakbirkan oleh pamannya yang bernama Warokoh bin Nopal. Karena sangat bergembiranya bertemu dengan orang yang dicintai, lalu Siti Khadijah berkata, "Wahabtu lakan nakoh allati rokabta alaiha." Wahai Muhammad, unta yang engkau tunggangi dari Syam menuju kemari, silahkan. Kamu bawa pergi ke rumah dan aku berikan kepadamu. Lalu baginda Nabi mengucapkan banyak terima kasih. Lalu baginda Nabi tidak menjawab dengan satu perkataan pun. Lalu beliau pergi karena kangen ingin bertemu dengan paman dan bibinya. Lalu setelah beberapa lama kemudian, Nabi beristirahat karena lelah melakukan perjalanan dari Syam menuju Mekah. Pamannya dan bibinya bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Muhammad, katanya menurut berita yang aku terima dari Maisarah bahwa keuntungan dagang anak buah daripada Siti Khadijah tahun ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar dan luar biasa. Sudahkah engkau ambil buruhan pekerjaanmu dari Siti Khadijah? Cepatlah ambil, aku sangat butuh dana untuk biaya pernikahanmu," kata Abu Thalib dan kata Siti Atikah, bibinya baginda Nabi SAW. Lalu baginda Nabi datang ke rumahnya Siti Khadijah. Lalu kedatangan baginda Nabi disambut oleh Siti Khadijah dan langsung ditanya oleh Siti Khadijah, "Ya Muhammad, takallam wahbirni ma turid." Wahai Muhammad, silahkan kamu bicara, utarakan apa maksudmu dan ceritakan apa keperluanmu. Sabda Nabi SAW, "Inna ammi wa ammati sa'alani an as'ala ujrotan yuridani ayyuzawijani." Aku datang kemari, aku ingin meminta buruhan dagangku dari Syam. Aku disuruh oleh paman dan bibiku karena mereka keduanya ingin menikahkan aku. Kata Siti Khadijah, "Pakolat Khadijah, ya Muhammad, innal ajro qalil fala yahsulu minhu syai' walakin ujawizuka jauzatan min asyrafil arab asanuha halan wa aksaruha malan wahya targobu fiha al-muluk." Wahai Muhammad, kata Siti Khadijah, sesungguhnya kalau engkau mengandalkan buruhan dagangmu, itu sangatlah sedikit, tidak akan mencukupi untuk biaya pernikahanmu. Tapi seandainya engkau mau, aku akan nikahkan engkau kepada seorang perempuan, Ratu Arab yang kaya raya. Dan Ratu Arab tersebut sudah dilamar oleh menak-menak Arab, saudagar-saudagar Arab, dan ditolaknya oleh perempuan itu. Perkataan yang dilontarkan oleh Siti Khadijah kepada baginda Nabi SAW. Rupanya baginda Nabi tidak paham
dengan rencana Siti Khadijah yang akan menikahkan dirinya dengan seorang perempuan. Kata Siti Khadijah, wa ana as'i pitazwiziha laka. Kalau engkau menerimanya dan mau engkau nikahkan kepada perempuan itu, aku siap membantunya. Tapi sayangnya, perempuan tersebut yang aku tawarkan kepadamu ada ganjalannya, ada sayangnya. Kata baginda Nabi, apakah itu? Jawab Siti Khadijah, annahu kana laha jauzun qoblaka. Perempuan itu statusnya janda 2 kali, karena memang Siti Khadijah telah menikah sebelum dinikahi Nabi kepada Abu Halah dan dinikah oleh Abu Atik yang keduanya wafat, sehingga Siti Khadijah janda 2 kali. Apabila kamu menerima tawaranku, maka perempuan itu akan menjadi milikmu dan akan menjadi pelayanmu. Rasulullah SAW mendengar tawaran itu dan tidak curiga sedikit pun bahwa perempuan yang ditawarkan oleh Siti Khadijah adalah Siti Khadijah sendiri. Langsung Nabi tidak angkat bicara, langsung meninggalkan rumah Siti Khadijah. Dengan prasangka Nabi bahwa Siti Khadijah adalah melecehkan dirinya. Akhirnya mengadu baginda Nabi kepada paman dan bibinya. Kata baginda Nabi, ketika aku meminta buruhan dagangku, Siti Khadijah malah berkata melecehkanku. Wakolat kaitu wa kaituli. Dan dia bicara begini-begini, bahwa tidak akan cukup mengandalkan biaya pernikahan hasil daripada buruhan dagang. Maka kata Siti Atikah, in kana makolat hakon paunazi'u ma'aha pa'atat ilaiha wakolat in kana laki malun wa nasab palana hasabun wa nasab. Lalu dengan amarah yang membara, merasa keponakannya dihina oleh Siti Khadijah, langsung Atikah mendatangi rumah Siti Khadijah. Lalu bicara dengan lantang, wahai Khadijah, kata Siti Atikah, memang engkau kaya raya dan nasabmu sangat terhormat. Aku tidak punya harta, tapi nasabku sangat terhormat. Itu perkataan Siti Atikah kepada Siti Khadijah. Palimadza tasharin ibna akhi Muhammad. Kenapa engkau melecehkan keponakanku yang bernama Muhammad? Muhammad itu mau meminta hasil keringatnya, hasil keuntungan dagangnya darimu. Tapi kamu berbicara lain, malah melecehkan keponakanku. Lalu setelah beres Siti Atikah berbicara, berdirilah Siti Khadijah dan meminta maaf kepada Siti Atikah. Kata Siti Khadijah, wahai Atikah, mayyutiku bisihri min ansabikum. Siapa orang yang mampu menghina nasab-nasab kalian yang sangat mulia? Aku berbicara demikian karena memang aku berkehendak menawarkan diriku sendiri untuk dilamar oleh keponakanmu yang bernama Muhammad. Dan apabila keponakanmu Muhammad menerima tawaranku, tazawwajtu bihi, aku siap dinikahi oleh dia. Fa ilam yakbal falam atajawaz ahadan ila an amut. Tapi seandainya Muhammad menolak, tidak mau menerima dan menikahiku, maka selamanya sampai mati pun aku tidak akan mau menikah lagi. Wakolat Atikah. Oh, kata Siti Atikah, demikian. Saya kira engkau menghina keponakanku. Ternyata engkau berniat baik. Kata Siti Atikah, apakah rencanamu ingin dilamar oleh keponakanku telah diketahui oleh pamanmu yang bernama Warokoh? Kata Siti Khadijah, la, aku belum bicara kepada Warokoh pamanku. Tapi yang penting, sampaikanlah pembicaraanku kepada keponakanmu dan kepada Abu Thalib, bahwa aku mempersiapkan jamuan untuk menerima kedatangan lamaran keluarga Muhammad, termasuk engkau, wahai Siti Atikah. Lalu selanjutnya,
terjadilah pertemuan dari dua keluarga. Lalu setelah berbincang-bincang, Abu Thalib, Atikah, dan baginda Nabi ikut serta dalam lamaran itu. Wa akhbarat akhoha biqoli Khadijah. Lalu selanjutnya terjadilah lamaran. Fatakhadha tiafatan wada'a Warokoh bin Nawfal wa ashrafal Arab wa khotoba Khadijatan. Lalu selanjutnya Abu Thalib dan Atikah melamar Siti Khadijah untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu Warokoh yang bertindak sebagai wali daripada Siti Khadijah berkata, Qabiltu illa anni usyawiroha wa dhahaba ila Khadijah. Wahai Abu Thalib, wahai Siti Atikah, lamaranmu saya terima untuk sementara waktu. Tapi diterima atau tidaknya Siti Khadijah dilamar oleh keponakanmu, aku akan bicara dulu sama Siti Khadijah. Lalu berkatalah Warokoh kepada Siti Khadijah, wahai Khadijah, keponakanku, engkau dilamar oleh keponakan Abu Thalib yang bernama Muhammad. Apakah engkau sudi menerimanya? Kata Siti Khadijah, ya Ami, kaifa aruddu khitbata Muhammad walahu amanatun wasianatun wahasabun wa isolah. Wahai pamanku, tidak mungkin aku bisa menolak lamaran daripada Muhammad yang diwakili oleh Abu Thalib sebagai pamannya dan bibinya. Karena Muhammad adalah orang jujur, Muhammad adalah orang yang bisa menjaga diri dan nasabnya sangat tinggi. Maka Warokoh bin Nawfal berkata, apakah kamu tidak menyesal dilamar oleh Muhammad? Laisa lahu mal. Muhammad itu tidak punya apa-apa. Mungkin juga punya biaya untuk pernikahan pun itu dari buruhan dagang, berjualan daganganmu, wahai Khadijah. Kata Siti Khadijah, illam yakun lahu malun fa inna li malun bila hadin wala hajata ilal mal muradi arijal. Pakod wakal tuka ya Ami, wahai pamanku Warokoh, aku telah mengetahui bahwa Muhammad tidak punya apa-apa. Tapi yang diperlukan untuk pernikahan, biaya apapun, harta yang telah melimpah, itu semuanya aku miliki. Yang aku perlukan bukanlah harta benda yang akan dibawa oleh Muhammad. Yang diperlukan oleh aku adalah aku ingin dinikahi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga aku mewakilkan untuk menerima lamaran dan sekaligus untuk menikahkan aku dengan beliau. Itu jawaban daripada Siti Khadijah karena sudah berbunga-bunga ingin segera dilamar oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rupanya cukup sekian tausiah proses tentang pernikahan baginda Nabi. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.